Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tips yang ada pada perkalian matrik. Ketika kita mengalihkan dua buah matrik, maka tidak serta-merta matrik itu bisa kita kalikan. Akan tetapi harus memenuhi sebuah syarat. Nah, syarat itu nanti bisa kita lihat dari ordo pada matrik yang kita kalikan. Baik, langsung saja saya masuk ke contoh. Di sini misalkan kita punya dua matrik, yaitu matrik Q yang entry-nya min 1, 2, 1, 3 dan matrik Q yang entry-nya adalah 3, 2. Seandainya matrik P dan Q ini kita kalikan, P dan Q ini kita kalikan, maka nanti kita akan bisa mendapatkan hasilnya, karena di sini kita memiliki entry, jumlah entry pada baris yang kita pilih sama jumlahnya dengan entry pada kolom yang kita pilih. Jadi di baris 1 kita punya entry sebanyak 2, di kolom 1 kita juga punya entry sebanyak 2. Baris 2 nya juga sama, memiliki entry sebanyak 2. Ketika kita pasangkan dengan kolom 1, dia juga memiliki entry sebanyak 2. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka perkalian itu bisa dilakukan. Jadi hasil perkaliannya nanti bisa kita dapatkan berupa min 1 dikali 3 ditambah dengan 2 kali 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang bagian bawahnya, yaitu baris 2 yang kita pasangkan dengan kolom 1, nanti akan kita dapatkan hasilnya berupa 1 kali 3 ditambah dengan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 9. Nah, kalau ini kita tuliskan dalam bentuk yang lebih rapi, nah bentuknya seperti ini. Akan tetapi ketika kita melakukan perkaliannya, yaitu Q kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan P nya kita letakkan sebelah kanan. Jadi Q dikali P seperti ini, maka kita nanti akan memiliki 32 yang dikali dengan min 1, 2, 1, 3. Nah, apabila perkaliannya yang kita lakukan seperti ini, maka kalau kita nanti mengambil baris 1 pada matriks sebelah kiri, baris 1-nya ini, baris 2-nya ini, maka jumlah dari entry pada masing-masing baris itu tidak akan sama dengan jumlah entry pada kolom yang kita punya dari matriks sebelah kanannya. Jadi kalau di matriks yang sebelah kiri itu pada baris 1 entry-nya berjumlah 1 saja, sedangkan pada kolom 1, misalkan kita pilih kolom 1, jumlah entry-nya di sini ada 2. Kata itu di sini kita tidak memiliki pasangan untuk angka 1 di sini. Untuk angka 3 itu ada pasangannya berupa angka min 1. Tetapi begitu kita nanti berpindah ke angka 1, maka angka 1 tidak ada pasangannya di sini. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, maka perkalian itu tidak bisa dilakukan. Karena itu tipsnya adalah kalau kita mau mengalihkan dua buah matrik,
lihat dulu ordo dari masing-masing matrik. Seperti matrik P ini, dia memiliki ordo 2 kali 2. Sedangkan matrik Q dia memiliki ordo 2 kali 1. Ketika kita mau mengalihkan P kali Q, maka lihat dulu ordonya. 2 kali 2 dipasangkan dengan 2 kali 1. Hasilnya dari perhitungan yang kita lakukan tadi menghasilkan matrik yang ordonya 2 kali 1. Kalau kita mengalihkan Q dengan P, kalau kita lihat ordonya di sini 2 kali 1, kemudian P-nya adalah 2 kali 2. Dan ternyata hasilnya di sini perkaliannya tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kita amati dari sini, maka tips yang bisa kita dapatkan adalah perkalian itu bisa dan tidak bisa kita lakukan adalah dengan cara hanya melihat bagian ini. Ketika jumlah kolom dan baris, jadi ketika jumlah kolom dari matrik pertama sama dengan jumlah baris dari matrik yang kedua, maka perkaliannya bisa dilakukan. Sedangkan apabila jumlah kolom dari matrik yang pertama berbeda jumlahnya dengan jumlah baris dari matrik yang kedua, maka perkaliannya ini tidak akan bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak sama. Dan yang kedua adalah kalau kita amati, kita akan mendapatkan hasil dari perkalian itu memiliki ordo seperti apa. Ternyata kita cukup melihat dari jumlah baris dari matrik yang pertama dan jumlah kolom dari matrik yang kedua. Inilah yang nanti akan menjadi ordo dari hasil perkaliannya. Untuk contoh yang di bawah, Q kali P, karena dari awal memang dia tidak bisa dikalikan, maka tidak ada matrik yang bisa dihasilkan. Artinya kita tidak perlu melihat baris maupun kolom dari kedua matrik yang kita kalikan. Saya kira itu tips yang bisa diberikan untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.